Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda mudah untuk menghubungi alamat kami. Matur nuwun, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, atas segala fatwa-fatwa dan bimbingannya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermudzakarah tatap muka melalui udara ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, dan insya Allah kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di sini akan saya kemukakan yaitu kemuliaan bersedekah. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, kemuliaan bersedekah ini, cuman ini kadang-kadang ada judul lain. Ya, ini insya Allah belum yang ini. Yaitu yang pertama tentunya sedekah lah. Karena sedekah adalah bisa menghapus dosa. Orang sedekah itu bisa menghapus dosa kita maupun dosa saudara-saudara kita yang sudah tiada, kalau dikhususkan. Kalau kita bersedekah langsung diberi pahala dan langsung dihapus dosanya. Kalau kita bersedekah untuk si A, bapak kita umpama, ibu kita yang sudah almarhum, almarhumah, juga langsung diterima oleh almarhum, almarhumah tapi, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan malas-malas untuk bersedekah supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendatangkan rezeki. Rezeki yang diturunkan oleh Allah itu jadi barokah. Allah ini menurunkan rezeki itu kadang-kadang kurang barokah, kadang tidak barokah, kadang berbarokah. Jadi kalau yang diberikan oleh Allah melalui kita, ya, sedekah, dengan sedekah itu Allah memberikan rezeki dengan barokah. Ya. Artinya apa? Barokah itu bisa dinikmati untuk Allah dan untuk kita. Ya kalau nggak barokah ya kadang-kadang untuk berobat saja, menghilangkan sakit dan lain sebagainya. Itu makanya hindari daripada enggak sedekah. Sedekahlah maka diberi rezeki yang barokah. Yang ketiga adalah menghalangi diri dari berbagai balak dan bencana. Karena balak itu sudah ada ketetapan dari Allah. Kalau kita bersedekah, balaknya dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena dengan kita.
dialihkan oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapalah itu? Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala dan bencana apabila kita mau bersedekah. Yang keempat adalah memperpanjang umur. Umur itu ketetapan dari Allah. Allah memberikan kita rezeki, memberikan kesenangan, kesusahan, dan memberikan kehidupan, kematian. Itu pemberian Allah semua itu. Nah, orang yang bersedekah umurnya dipanjangkan oleh Allah. Karena Allah yang memberikan, Allah yang memanjangkan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan oleh kita dipanjangkan karena kita mau bersedekah dengan ikhlas. Yang kelima adalah menambah keberkahan harta. Rezeki kita jadi barokah. Ya. Kita bersedekah kemudian jadi sehat walafiat. Nah, itu kan tidak untuk beli obat. Ya, makanya bersedekahlah supaya rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kadaluarsa. Harta itu langgeng, berkah namanya. Ya, yang keenam adalah menyejukkan hati. Orang yang bersedekah itu hatinya sejuk. Ya, hatinya sejuk, senang, tentram jiwanya. Tidak mengalami gejolak dalam hatinya itu, tentram hatinya dan jiwanya tentram. Kemudian yang ketujuh adalah memperkuat tentang masalah sosial. Jadi kalau kita bersedekah itu ditarik oleh Allah supaya kita senang bersedekah. Senang sedekah, senang menolong orang, senang memberikan solusi kepada orang yang memerlukan dan lain sebagainya. Itu hasil daripada orang yang bersedekah itu. Makanya maulah sedekah supaya apa? Supaya jadi orang yang ahli sosial, rasa belas kasihan dengan orang lain itu. Kemudian nomor 8 adalah menjadi amal jariah. Kalau kita sedekah itu amal jariah kita. Sampai kapan masih diingat oleh orang yang kita sedekah itu. Orang yang disedekah itu masih ingat sampai kapan saja. Masjid yang kita sedekah, masjidnya juga ingat dengan kita. Masjidnya juga memantau kita, kita juga datang ke masjid tidak malas. Karena apa? Diberi ilmu amal jariah tadi, yang langgeng pahalanya. Kemudian yang ke-9 adalah dimudahkan segala urusan. Urusan apa saja kalau kita mau bersedekah dengan ikhlas itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja urusannya? Urusan yang baik tentunya, yang jahat tidak saya bicarakan di sini. Urusan yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya, besar maupun kecil, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para hadirin wal hadirat yang saya kemukakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala penyampaian mungkin terdapat kekhilafan dan kekurangan di sana sini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga berbarokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat membuka YouTube kami ini. Enggak usah malas-malas. Dakwah ini terus-terusan harus diisi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.